Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada pagi hari ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kenikmatan, nikmat tentunya nikmat iman dan Islam, dan tidak kalah terpentingnya adalah nikmat kesehatan. Sehingga pada kali pertemuan ini kita masih bisa bertatap muka, bertemu walaupun melalui video ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan video ini, melalui materi ini, nanti kalian bisa terus belajar dan terus belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, marilah kita selalu mewassalkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu yang tidak jenuh-jenuhnya kita melafazkan dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melafazkan lafaz salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pertolongan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini pertemuan kita pada pagi hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang pertama, yang sudah kita lakukan 1 minggu yang lalu, yang mana minggu ini lalu kita telah membahas bersama-sama tentang menghayati nilai keimanan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang menjaga perilaku, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum membahas materi kita pada kali ini, ada beberapa kompetensi dasar. Nah, ini yang perlu didengar. Apa itu kompetensi dasarnya? Pertama adalah meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban dalam beragama. Kemudian yang kedua,
Yang terakhir adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Isra ayat 23-24 dan hadis-hadis yang terkait tentang perilaku menjaga perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kemudian ada peta konsep yang perlu anak-anak perhatikan, dan inilah pembahasan nanti yang kita bahas dalam materi kita. Apa peta konsepnya? Apa pokok pembahasannya? Yang pertama yang nanti akan kita bahas ialah hormat dan patuh terhadap orang tua. Kemudian yang kedua adalah hormat dan patuh terhadap ibu guru yang ada di sekolahan. Nah, kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah nanti ketika sudah kita bahas masalah ini, Bapak sampaikan materi ini, Bapak uraikan materi ini, tujuannya adalah dari pokok pembahasan materi ini adalah agar nanti kalian bisa meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu dan ibu guru itu sebagai kewajiban dalam agama. Apalagi tujuannya agar nanti kalian bisa menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24 berkenaan serta hadis-hadis yang terkait. Nah, itulah yang diharapkan nanti daripada penjelasan materi yang nanti yang Bapak uraikan. Anak Bapak yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya kita langsung kepada materi. Materi ini akan Bapak jelaskan dan anak-anak sekalian perhatikan dan dengar dengan seksama, dengan bijak, agar kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan nanti. Ada Bapak yang Bapak banggakan, kita tahu bahwa menjaga perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah kewajiban dalam beragama. Namun timbul pertanyaan, sudahkah kalian berbuat kebaikan kepada kedua orang tuamu pada hari ini? Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua hukumnya wajib sebagai anak atau bagi setiap anak, wajib hukumnya berbuat kebaikan kepada orang tua, itu wajib hukumnya. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua ini adalah tergolong
perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai, sangat dimarahi atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jasa orang tua kepada kita sangatlah besar. Bahkan satu kali ketika kontraksi seorang ibu ketika melahirkan itu belum bisa terbayarkan meski kita berjalan mengendongnya atau mendukungnya hingga puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer. Itu tidak akan terbalas jasa-jasa mereka tidak akan terbalas. Nah, selain wajib bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga mesti bersikap hormat dan patuh, sopan kepada guru-guru kita, yang mana yang sangat berjasa. Guru-guru kita itu sangat berjasa memberikan dan mengajarkan ilmu mereka kepada kita semua. Nah, orang tua, ibu guru, mereka semua adalah orang tua kita, dan semuanya itu wajiblah kita patuhi, kita hormati, dan kita patuhi semuanya. Sadarkah kita bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini adalah berkat jasa kedua orang tua kita? Tanpa adanya orang tua kita, maka kita tidak akan terlahir di dunia ini. Mereka telah membesarkan kita, mereka telah mendidik kita sehingga sampailah kita dewasa. Dalam Islam, hormat kepada orang tua adalah akhlak yang terpuji. Bahkan hukumnya fardu ain bagi setiap anak. Wajib hukumnya, fardu ain hukumnya untuk berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat kepada orang tua adalah merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan berbakti kepada mereka, atau kita kenal dengan sebutan lainnya adalah birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba sama-sama kita baca ya, kita ulang sama-sama, baca lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Oke, terima kasih yang sudah mau ikut ya bacaan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita lanjut. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya, sama-sama kita ulang lagi. Kita ulang lagi sama-sama. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا. Coba perhatikan ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau uf, ya. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah ya kepada keduanya wa qul lahuma qaulan karima. Maka ucaplah kepada mereka keduanya itu perkataan yang amat mulia, yang sopan, yang bijak, yang elok, yang bagus. Itu maksudnya qaulan karima, ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku semenjak waktu kecil. Kama rabbayani shaghira. Mau kembali di pelajaran materi berikutnya. Mungkin ini yang Bapak sampaikan. Kalau ada khilaf, kalau ada kekurangan, ada kehilafan, Bapak mohon dimaafkan. Bapak akhiri, hadanallahu wa iyyahum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.